Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk menyampaikan sebuah program beasiswanya untuk membiayai pemuda-pemuda yang pandai dari yang latar belakangnya tidak mempunyai biaya, tetapi ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah lebih tinggi. Di dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu dengan Sutomo, seorang siswa STUIR, tahun 1907, Gedung Stovia. Terima kasih semuanya. Baik, Pak. Permisi Pak Wahidi, perkenalkan nama saya Sutomo. Saya sangat mengagumi kepedulian Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Ya, terima kasih. Kita semua memang harus memperhatikan nasib kehidupan bangsa kita, terutama bagi pendidikan. Tapi Pak, selama Belanda masih berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan pendidikan bangsa. Mungkin seperti itu, tapi sudah banyak pemuda di negeri-negeri lain yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa pengaruh pemerintah setempat. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa STUIR-nya guna menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu dari teman-temannya itu adalah Gunawan Mangunkusumo dan Sunarje dalam gedung tahun 1908. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi apa maksudmu Sutomo? Mengapa kamu mengumpulkan di sini? Bersabarlah dulu saudara Gunawan, jadi kita semua tahu kan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, akibat dari perbuatan Belanda, semua orang lupa ini pada budaya kita sendiri. Dan masih banyak para pemuda yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena masalah ekonomi. Oleh karena masalah itulah saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya mempunyai rencana untuk mendirikan satu organisasi. Organisasi apa tuh? Kita akan membentuk suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Ya, saya setuju dengan idemu, Bung. Kamu sudah orang yang cukup lama, akhirnya kita memupakan mulai hari ini organisasi akan dipimpin oleh R.A. Adipati atau Tirto Kusomo. Selamat pagi semuanya. Organisasi ini telah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya tahu banyak yang ingin menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pendapat kalian masing-masing. Pendapat yang bagus, Saudara Cipto, tolong masukkan tangan jika setuju dengan pendapat Saudara Cipto. Baiklah, yang tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, tolong masukkan tangan. Baiklah, karena mayoritas tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, maka pendapat Saudara Cipto akan tolak. Saya duga organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya akan buat organisasi ini. Setelah lama berdiri, Budi Utomo mengalami kemunduran yang disebabkan oleh munculnya organisasi-organisasi baru seperti Sarekat Islam San Indische Partai. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tidak puas dengan Budi Utomo. Saudara, aku ingin menyampaikan atas ketidakpuasanku dengan organisasi ini. Sering berjalannya waktu, asasi bangsa Jawa yang kita miliki ini tidak sejalan lagi dengan bangsa yang harus bersifat nasionalisme. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi ini. Apa? Kau tidak bisa, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak ada organisasi ini tanpa engkau. Maafkan aku, tapi ini adalah pilihan terbaik untukku dan untuk organisasi ini. Pagi semua. Pagi. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita Kongres Pemuda 2? Sudah, katanya beberapa organisasi pergerakan nasionalis berkumpul di Jakarta untuk membahas permasalahan persatuan negeri ini. Itu benar. Apakah engkau memikirkannya untuk bergabung? Saya memikirkannya, tetapi untuk sekarang aku ingin melakukan beberapa perubahan kepada organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian inginkan tentang
pendapat kakakku Cipto saat kongres pertama. Yang membuat dia keluar. Saya ingin mewujudkannya. Mulai sekarang Budi Utomo tidak akan hanya mementingkan Jawa dan Madura, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hidup Budi Utomo. Hidup Budi Utomo. Hidup Budi Utomo. Hidup Budi Utomo. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Walau masih bersifat kedarahan, Budi Utomo tetap dikenang sebagai pelopor organisasi modern di Indonesia dan juga membuka jalan untuk organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indonesia Partage. Secara tidak langsung Budi Utomo juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Hasil Kongres pertama Budi Utomo menghasilkan kepengurusan perkumpulan baru, merombak susunan pengurus Budi Utomo yang semula para siswa STOVIA digantikan oleh tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman, mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo, menetapkan tujuan Budi Utomo, yaitu mengesahkan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dalam pengajaran, pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan, merumuskan program-program Budi Utomo.